Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Haleluya. 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 Shalom. Kita ada di triwulan ketiga dan perjamuan ini disebut perjamuan sedunia. Kekasih Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di hari persiapan ini semua kita, baik itu umat Tuhan maupun para pelayannya, kita sama-sama berefleksi, kita sama-sama melihat diri kita, dan kita juga melihat panggilan Tuhan. Kita bersyukur bahwa dalam segala keberadaan kita, Tuhan masih mengingat kita dan mengundang kita untuk ada bersamanya dalam perjamuan kudus untuk mengingat kembali akan pengorbanan Kristus bagi keselamatan kita. Ada orang yang pernah bilang dengan saya, bilang begini, Mama, kalau beta betul-betul sibuk, kalau beta son iko kelengkapan, nah Mama pimpin perjamuan, Mama jangan suruh kau tempat diri dulu. Saya bilang, ya pilih di gereja lain, sah. Karena kalau saya pimpin, saya suruh berdiri. Saudara-saudaraku yang kekasih, mengapa demikian? Karena saya ingin bahwa kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita. Karena perjamuan bukan sekedar saat di mana kita berkumpul bersama, ambil roti, anggur, dan kita menikmati kemurahan Tuhan. Bukan itu. Tapi perjamuan adalah saat di mana kita mendengarkan teguran Tuhan juga. Bacaan dalam kitab Yesaya ini mengatakan kepada kita di ayat yang pertama, Allah dengan tegas meminta kepada Yesaya untuk bertindak sebagai seorang nabi yang tegas. Dalam satu ayat saja, tapi dia memberi penekanan dengan keras. Dia mengatakan, serukanlah kuat-kuat, jangan tahan-tahan. Itu yang pertama. Yang kedua, nyaringkanlah suaramu seperti sangkakala. Yang ketiga, dia bilang, beritahukanlah. 3 kalimat perintah ini menjadi sebuah penekanan yang tegas. Bayangkan, dia meminta kepada Yesaya untuk berteriak, menyampaikan, menasehati umatnya itu seperti sangkakala, sesuatu yang memekakan telinga. Kenapa demikian? Karena kondisi umat Israel pada waktu itu, bahkan ketika sudah diberitahukan kesalahan saja, mereka masuk kiri keluar kanan. Mereka sekedar mendengar tetapi tidak benar-benar meresapi dalam hati. Karena itu suatu waktu ketika saya berkhotbah di tempat ini juga, saya keluar ada yang bilang, Mama ada yang tersinggung. Puji Tuhan. Karena Nabi mendapatkan sebuah tanggung jawab untuk menyampaikan apa yang mesti dilakukan, apa yang benar, apa yang salah, itu harus disampaikan, tidak boleh ditutupi. Dia mengatakan di sini, jangan tahan-tahan, beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka. Saudara-saudaraku yang kekasih, apa yang menjadi kesalahan umat Israel? Umat Israel bertanya, kau potong salah apa? Kau ibadat potong pi ibadat, baca firman potong baca firman, salah di bagian mana le Bapak? Kekasih Tuhan sekalian, Allah menyatakan kepada umat Israel, betul, setiap hari mereka mencari aku, setiap kali mereka suka mengenal jalanku. Banyak di antara mereka yang tidak meninggalkan hukum-hukum Allah. Ada yang mencari aku dan mencari tahu tentang hukum-hukumku. Banyak orang yang suka mendekat denganku.
Dan itu yang kelihatan, itu yang terlihat. Tetapi yang dilihat oleh Tuhan, yang dilihat oleh manusia yang tadi, ya, setiap hari mencari Tuhan, suka mengenal jalan Tuhan, suka cari tahu tentang nasihat-nasihat dari firman Tuhan, suka menanyakan tentang Tuhan, suka mendekat dengan Tuhan. Itu yang dilihat oleh manusia. Tapi apa yang dilihat oleh Allah? Catatan mengatakan kepada kita bahwa sesungguhnya saat kamu berpuasa, kamu berbantah dan berkelahi. Bahkan di saat kamu berkeluar gereja, kamu langsung sambung dengan bakalai. Ya, di sini dikatakan sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi. Ayat 4. Memukul dengan tinju, bertindak dengan tidak semena-mena. Saudara-saudaraku yang kekasih, di sini dikatakan puasamu ada tapi tidak sungguh-sungguh. Saudara-saudaraku yang kekasih, terkadang kita mementingkan apa yang bisa menyenangkan banyak orang lewat pandangan, lewat kehidupan bersama. Kita lupa bahwa ternyata di balik menyenangkan banyak orang ada hal-hal yang sedang menyakiti hati Tuhan. Karena ternyata Tuhan tidak saja melihat apa yang kelihatan kita buat itu, tetapi Tuhan juga melihat apa yang kita sering sembunyikan dengan baik-baik. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena itu Yesaya diminta untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau. Jadi Allah bilang kepada Yesaya, serukanlah kuat-kuat, jangan sembunyi-sembunyi lagi, jangan tahan-tahan lagi, nyaringkanlah suaramu seperti sangkakala, biar orang pun telinga sakit, tapi apa yang dikehendaki Allah? Sesungguhnya apa yang dikehendaki Allah? Bacaan ini mengatakan kepada kita di ayat 6, ayat 7, dia mengatakan dengan jelas apa yang sesungguhnya Tuhan mau kita jalani. Dia bilang yang pertama, membuka belenggu kelaliman, melepaskan tali kuk, memerdekakan yang teraniaya, memecahkan roti, bagi-bagi roti bagi orang yang lapar, memperhatikan orang miskin, membagikan pakaian bagi orang yang telanjang, dan jangan sembunyi dari saudara yang membutuhkan. Ya, kalau betul lihat dia sudah datang, dia semua minta apa? Dia bilang mama ada. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, jelas sekali hal-hal ini adalah hal-hal sederhana yang mestinya kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita. Tapi terkadang kita mengeraskan hati kita, ya, keegoisan. Dan memang iblis itu licik, dia pandai untuk menggoda kita, mengajak kita untuk tidak bisa melakukan hal-hal yang sederhana seperti ini, yaitu melakukan kehendak Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita ada di dalam persiapan ini. Kita datang di sini bukan karena kita bersih, memang tidak. Saya dan saudara adalah orang berdosa. Karena itu ketika kita diundang oleh Tuhan untuk masuk perjamuannya, kita ada di sini karena kesadaran itu. Kita ada untuk memeriksa diri kita, Tuhan, sudah layakkah saya menerima undangan-Mu? Saudara-saudaraku yang kekasih, Yesaya mengatakan kepada saya dan saudara bahwa ketika bahkan hal-hal yang sederhana tadi sudah bisa kita lakukan, maka di ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12, janji-janji Tuhan berlaku atas hidup saya dan saudara. Dia mengatakan di situ bahwa terangmu merekah. Ketika kamu telah melepaskan segala yang ada di dalam hatimu, pengampunan, permohonan maaf, hidup berdamai dengan semua orang, itulah dirimu yang sesungguhnya. Maka pada saat itu dia katakan, terangmu merekah, lukamu akan pulih. Papa mama jangan mengira bahwa kita menyimpan akar pahit maka luka sakit kita akan sembuh. Tidak. Ya, kalau ketong nonton film India Dendam,
Dendam tuh harus dibalas ya, gigi ganti gigi, mata ganti gigi, mata itu kalau di film India. Tapi yang Yesus mau tidak begitu. Ya, tidak begitu. Lepaskan akar pahit. Karena dengan melepaskan akar pahit, dia katakan lukamu akan pulih. Lukamu akan pulih. Engkau akan bisa duduk bersebelahan dengan musuhmu dan engkau bisa tersenyum dengannya. Orang yang menyakitimu, engkau akan bisa tersenyum dengannya. Karena lukamu akan pulih. Kebenaran akan ada di depanmu dan kemuliaan Tuhan ada di belakangmu. Ini sesuatu yang luar biasa. Ketika hal-hal sederhana yang tadi disebutkan oleh bagian bacaan kita di ayat 6 sampai ayat 7 mampu kita lakukan dengan kesungguhan yang benar-benar dari dalam hati kita, maka dia bilang kebenaran akan berjalan di depanmu dan kemuliaan Tuhan akan menerangi engkau dari belakang. Sesuatu yang indah, sesuatu yang luar biasa. Dan dia mengatakan bahwa ketika engkau memanggil, Tuhan akan menjawab. Ketika engkau berteriak minta tolong, Tuhan akan bilang ini aku. Terangmu akan terbit dalam gelap. Di ayat yang ke-11 dia bilang Tuhan akan menuntun engkau senantiasa, bukan sewaktu-waktu. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa, akan memuaskan hatimu di tanah kering, akan memperbaharui kekuatanmu. Ini janji, dan janji ini datang dari Tuhan. Ya. Janji ini datang dari Tuhan, Allah kita. Dan karena itu janji ini bukan janji palsu atau janji yang manis, tidak. Ini adalah janji yang datang dari Tuhan. Karena itu ketika kita ada dalam persiapan ini, marilah ketika kita sungguh menyadari bahwa kita adalah orang berdosa yang dipanggil Tuhan, maka kita minta Tuhan untuk mempersiapkan hati kita, menolong kita agar kita punya kelegaan di dalam hati. Sehingga ketika besok kita datang melangkah ke dalam rumah Tuhan untuk menerima perjamuan kudus, kita datang dengan hati yang penuh sukacita. Kita menerima roti dan anggur yang mengingatkan kita akan kasih sayang Tuhan yang begitu besar. Ketika kita masih berdosa, Tuhan telah menolong kita, mengampuni kita dan menganugerahkan kepada kita keselamatan. Maka kita datang dengan sukacita. Ketika kita menerima roti dan anggur dan menjadi bagian dari kehidupan kita, kita akan terus diingatkan betapa baiknya Tuhan itu. Dan karena itu ketika kita kembali menjalani hari-hari siara iman kita, kita akan ditolong untuk mempermudah jalan kita. Meskipun ada sulit, ada pergumulan, ada tantangan, tapi karena Tuhan berjalan bersama dengan kita, maka sebagaimana apa yang disampaikan oleh janji firman Tuhan tadi, kebenaran akan berjalan di depan kita dan kemuliaan Tuhan akan menerangi kita dari belakang. Maka kita akan mampu menjalani hari-hari di depan dengan kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita. Tuhan memberkati firman-Nya, menolong saya dan saudara dalam persiapan perjamuan kudus ini, agar besok perjamuan tidak berjalan dan berakhir dengan sia-sia, tapi sungguh memberkati kehidupan kita. Amin.